Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Belusna dengan NIM 23042340. Baiklah, pada kali ini saya ingin membahas materi dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, materi pertemuan kelima tentang ketetapan dalam menjelaskan sistem, bentuk, dan sifat pemerintahan. Dengan dosen pengaku Ibu Dr. Nora Eka, SPI MSI. Baiklah, untuk materi pertama ini, kita membahas tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ialah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dan juga ada pengertian menurut para ahli, sistem pemerintahan menurut Hamid S. At-Tamimi adalah sistem kerja pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Selanjutnya, itu adalah tujuan sistem pemerintahan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan, Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya itu adalah sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara RI, sistem pemerintahan sebelum diamandemen itu pertama kekuasaan tertinggi diberikan kepada rakyat MPR. Kedua, itu ada DPR sebagai pembuat undang-undang. Lalu ada presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Keempat, ada DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. Kelima, itu ada MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Keenam, itu ada BPK, pengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah diamandemen itu terjadi pada tahun 1999 sampai 2002. Pertama, itu ada MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Kedua, itu ada komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Ketiga, itu ada presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Keempat, itu presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kelima, itu kekuasaan legislatif lebih dominan perbandingan satu sistem pemerintahan yang dianut satu negara terhadap negara lain berdasarkan penjelasan Undang-Undang 45. Indonesia menganut sistem presidensial, tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer, jadi dapat dikatakan sistem pemerintah Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan parlementer. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan. Pertama itu adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua, itu ada sistem pemerintahan presidensial, yakni sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen legislatif. Ciri-cirinya, diantaranya ialah posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, itu ada presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat. Ketiga, itu lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Selanjutnya itu ada presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlementer. Di materi selanjutnya itu adalah bentuk pemerintahan. Sebelumnya, pengertian bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk pemerintahan. Pertama itu ada bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan ini dapat dibedakan atas. Pertama itu ada monarki absolut. Bentuk pemerintahannya, negara yang dikepalai oleh raja yang kuasanya tidak terbatas. Kedua, itu ada monarki konstitusional. Bentuk pemerintahan negara yang dikepalai oleh raja yang kuasanya dibatasi Undang-Undang Dasar. Ketiga, itu ada monarki parlementer.
pemerintahan yang dikepalai oleh raja dengan menempatkan parlemen DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, selanjutnya ada bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan sedikit orang, tetapi punya pengaruh dominan dalam pemerintahan negara. Oligarki itu tersebut ada Uni Soviet, itu hanya partai komunis yang mendukung birokratisasi Stalin saja dapat pegang jabatan pemerintahan, sisanya disingkirkan. Ya, yang lainnya ada Afrika Selatan sebelum 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan berkulit hitam. Politik Tsarisme ini secara resmi pada 1948 disebut apartheid. Itulah yang saya sebutkan secara umum saja. Nah, selanjutnya ada sifat pemerintahan. Pertama itu ada kedaulatan. Pemerintahan memiliki otoritas tertinggi dalam wilayahnya dan mengendalikan hukum, kebijakan, dan tindakan di dalamnya. Kedua itu adalah legitimitas. Pemerintahan harus dianggap sah oleh warganya atau masyarakat internasional agar dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, kepemimpinan. Terdapat pemimpin atau otoritas yang mengarahkan pemerintahan dan membuat keputusan. Keempat, itu ada kekuasaan. Memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengambil kebijakan, dan menegakkan hukum. Selanjutnya, itu ada keterbukaan. Pemerintah harus transparan dalam tindakan dan keputusannya. Selanjutnya, ada akuntabilitas. Pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada warganya atau lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya itu ada keadilan. Pemerintahan harus bertindak adil dalam memperlakukan semua warganya. Selanjutnya itu ada kestabilan. Pemerintahan harus mampu menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negara tertentu. Selanjutnya itu ada partisipasi. Ada mekanisme yang memungkinkan partisipasi warga dalam proses politik seperti pemilihan umum atau konsultasi publik. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia warganya. Dan juga ada kebebasan berpendapat. Warga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, mereka tanpa harus takut represi. Selanjutnya itu ada efisiensi. Pemerintahan harus berusaha untuk mengelola sumber daya dan mengeksekusi kebijakan secara efisien. Nah, dari materi yang dapat saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan itu tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pemberantasan kekuasaan. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.